Halo, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja dan sehat selalu ya. Ini saya akan memulai video pertama untuk seri belajar programming mudah ini. Tapi kita mulai bukan dengan programming justru, tapi dengan coding. Coding itu beda dengan programming, nanti saya akan jelaskan. Oke. Untuk materinya saya ambil dari Free Code Camp. Free Code Camp itu materi gratis, bisa diakses di www.freecodecamp.org. Oke. Kenapa saya pakai materi dari Free Code Camp? Pertama ya karena gratis, mulai dari dasar. Yang kedua, sangat dasar sekali. Kemudian dapat sertifikat, jadi kalian bisa mendapat penghargaan atas pencapaian sampai di mana kalian belajar coding ini ya, masih coding ya, nanti ke belakangnya akan mengarah ke programming ya. Oke, yang pertama kita bikin account dulu ya, biar bisa diteruskan nantinya. Oke, saya pakai Google. Nih, saya pakai email aja yang standar. Oke, kayaknya ini ada sign in apa? Ya salah ya, dibaca aja kalau mau. Oke, apa yang kita pelajari selama di Free Code Camp ini? Pertama adalah responsive web design certification. Nah, seperti saya bilang, dapat sertifikasi. Kemudian JavaScript algorithm data struktur certification. Jadi kita juga belajar nantinya ke arah JavaScript ya, algoritma JavaScript dan struktur data. Kemudian berikutnya front end development library certification, ini udah medium advance sebenarnya. Data visualization, API, microservice, ini lebih jauh lagi. Ini quality assurance certification, ini nanti lebih advance, sampai nanti terakhir ke coding interview preparation. Jadi coding interview preparation ini semacam kalau kalian mau apa ya, show off lah ya, nunjukin seberapa hebat nantinya kemampuan coding kalian. Oke, jadi kita belajarnya dari dasar banget. Kita pencet yang ini aja dulu, start at the beginning. Jadi if you are new to coding ya kan, jika kamu baru pada dunia coding ini, kami merekomendasikan kamu ini ya. Oke, kita start aja. Apa yang dipelajari di sini kita lihat dari responsive web design ini, sebenarnya khususnya adalah nantinya kita akan membuat, pada akhirnya kita mampu membuat responsive web design. Responsive web design itu bagaimana kita membuat desain web yang bisa mengikuti tampilannya, bisa mengikuti luas layar, misalkan simpelnya seperti itu. Jadi dia kalau dibuka di HP ya bagus, nggak terlalu kecil tulisannya tapi jelas gitu, tampilan khusus HP. Dibuka di PC tampilannya beda, dibuka di tab beda, biasanya seperti itu. Jadi dia menyesuaikan dengan ukuran layar. Nah, kalau setelah nanti selesai ini tentunya dapat sertifikat ya dari Free Code Camp. Kamu akan belajar bahasa pengembangan bahasa untuk membuat web page, bahasa pengembangan ya, developing language.
Dan ini bukan programming masih, karena ini HTML, Hypertext Markup Language. Jadi dia hanya bahasa markup aja, bahasa apa ya, bahasa untuk membuat wadah tampilan, memarkup. Jadi kayak kita make up lah kalau dia ini, mempercantik. Nah dulu sebelum ada HTML ini ditemukan, dulu masih pakai Gopher, tampilannya masih kayak apa ya istilahnya, teks kayak ya kayak begini atau apa, dulu Gopher namanya ya, DOS lah kalau di Windows ya. Oke, kemudian ada CSS, Cascading Style Sheet, itu mempercantik lagi dari HTML nantinya. Kenapa HTML bukan bahasa pemrograman? Karena dia masih markup language, jadi untuk hanya hypertext markup language saja. Istilahnya dia sebagai wadah lah ya, wadah untuk bahasa pemrograman seperti JavaScript. Nah, gitu. Nanti juga kita belajar CSS ya tampilannya. Ini dibilang di sini pertama kamu akan membuat aplikasi, karena web itu juga aplikasi ya sebenarnya. Meskipun nanti karena nantinya di dalam juga ada semacam JavaScript. Jadi kita masih belajar HTML aja sebagai wadah dari JavaScript dan CSS nanti. Ini sangat basic sekali HTML dan CSS. Nantinya kamu akan belajar teknik modern untuk mempercantik tampilan seperti CSS variabel. Jadi ada variabel, dan pemrograman tuh minimal kan ada variabel, konstanta ya kan, ada logis ya kan, kayak if else seperti itu. Nanti ada function. Nah, nanti itu kita akan pelajari selangkah demi selangkah, sedikit-sedikit ya kan, sampai kita paham betul apa itu yang disebut variabel dalam pemrograman, konstanta, dan segala macamnya yang bahasa-bahasa baku pemrograman itu. Untuk bahasa baku seperti variabel, konstanta, function itu tidak akan saya bahasa Indonesiakan ya, karena akan jadi lucu kalau jadi bahasa Indonesia. Pakai bahasa Inggris aja. Yang penting kita mengerti. Nah, jadi dia nanti ini kan belajar teknik CSS, variabel CSS untuk membuat sebuah penguin ya kan. Nanti ada seperti semacam aplikasi kecil ya dengan CSS penguin. Dan latihan praktis ya, untuk latihan membuat aksesibilitas ya, bagaimana kita mengakses server, terutama mengirim dengan membuat web form. Itu formulir web ya. Akhirnya kamu akan membuat website yang merespon ukuran layar berbeda. Ini saya bilang tadi ya, responsive web design itu adalah web kita nanti bisa menyesuaikan ukuran layar berbeda. Dengan ini contohnya nanti kita akan buat Twitter card dengan Flexbox ya, dan sebuah blog layout dengan CSS Grid. Nah, ini menarik sekali karena saya selama ini juga tidak berkecimpung di dunia kosmetik web ya. Kosmetik web ya, itulah HTML, CSS. Oke. Ini ada disclaimer note ya, catatan untuk beberapa browser ekstensi browser ya, seperti yang kadang dipakai di sini nih contohnya. Kalau di Chrome terutama banyak sekali ada adblock ya kan, dark mode, bisa mempengaruhi tes ini kan. Kadang nggak jalan lah, nggak kelihatan lah, jadi tolong di disable dulu kalau ya ada yang
ekstensi yang kira-kira mengganggu. Jika kamu menghadapi masalah, betul kan? Kami merekomendasikan kamu mendisable extension yang memodifikasi konten atau layout halaman selama mengambil kursus ini. Oke, mereka menyebutnya kursus, tapi buat kita kan latihan ya, belajar. Oke, kita masuk ke pertama, basic HTML dan HTML5. Ini HTML adalah markup language, bahasa markup, ya kan, yang menggunakan sintak spesial atau notasi untuk mendeskripsikan struktur halaman web ke browser. Jadi browser pada intinya membaca HTML itu karena dia memiliki sintak khusus, memiliki kode. Nah, kode dan notasi lah ya. Kode-kode khusus yang dibaca oleh browser sehingga menampilkan halaman web. Contoh halaman web ini sendiri misalkan. Kalau kita Ctrl U ya, Ctrl U atau dari sini bisa sih view page. Nah, view page source, Ctrl U. Ini tampil di sini sebenarnya kan ada HTML markup language, hypertext markup language. Dan ini sudah dipadu dengan CSS ya. Ada CSS, juga pastinya ada JavaScript sudah di sini. Juga banyak ya. Ini dibaca, ini kode-kode ini ditulis sama coder ya, orang yang suka coding. Yang coding ini ditulis, diketik ya, disusun, kemudian dibaca browser jadi seperti ini tampilan. Keren kan? HTML element usually have HTML elemen biasanya memiliki tag ya, tag pengguna, tag pembuka dan penutup. Nanti kita lihat apa itu tag ya. Tag itu adalah bagian dari sintak atau notasi yang mendukung dan memberikan makna untuk isi yang disampaikan. Jadi mendukung, memberikan bentuk lah ya. Jadi dia mau dibentuk besar, kecil, tebal, miring, nah itu semua diatur oleh HTML. Itu bisa HTML tag apa tag sih, saya bacanya mau bahasa Indonesia bahasa Inggris ya, ngerti. Sebagai contoh elemen yang berbeda bisa mendeskripsikan tag sebagai heading sebagai apa ya, kepala istilah, tapi ini heading kita bacanya, atau paragraf, atau daftar item. Itu dikontrol dari HTML. Pada kursus ini kamu akan membuat sebuah aplikasi foto ya, untuk kamu bisa belajar sebagian besar dari elemen HTML yang biasa dipakai di kebanyakan website nanti. Ini jadi kita belajar elemen-elemen dasar HTML. Ayo kita mulai ya dari yang pertama. Ini standar nih, coder hello world. Oke, kita mulai. Baik lagi. Ini ada judulnya say hello to HTML element. Selamat datang to HTML coding challenge. Ya kan? Selamat datang di tantangan coding HTML di free code camp. Kali ini kita akan berjalan melangkah pengembangan web selangkah demi selangkah ya kan. Pertama kamu akan mulai membuat
halaman web simple menggunakan HTML, kamu bisa edit kode, ya kan, di kode editor ini, yang di sini nih, di bagian tengah. Kamu bisa menggunakan kode editor yang ada di sini di halaman web ini. Jadi kamu lihat kode yang ada sekarang ini. Oke. C. Jadi dia akan menyebutin hello. Ini adalah satu elemen HTML. Kebanyakan elemen HTML memiliki tag pembuka dan tag penutup. Tag pembuka itu seperti ini. H1 itu. H1 itu heading pertama sebenarnya. Itu akronim heading. Kemudian tag penutupnya dia pakai backslash. Backslash apa slash itu? Oh, slash. Slash kalau yang ini. Kalau backslash kebalikannya ya. Ini untuk tag penutupnya. Yang membedakannya, pembeda satu-satunya adalah dari pembuka dan penutup. Ini adalah tag pembuka dan penutup ini adalah forward slashnya, ada slashnya setelah bracket pembuka dan penutup. Jadi ini bracket namanya ya, bracket ini saya ketik di sini. Ini bracket namanya, pembuka dan penutup. Ini pembuka, kita membuat elemen H1 ya sebagai heading pertama, heading 1. Nah, contohnya seperti itu. Kalau penutup bedanya dia pakai slash tadi. Itu biasanya ya, tidak semua, tapi biasanya. Oke. Kemudian dia bilang semua challenge, semua tantangan ada tesnya yang kamu bisa jalankan setiap saat dengan mengklik run test button ini di bawah nih. Jika kamu sudah lulus ya, pas itu ya, melewati ya, melulus dari tes itu, kamu diminta untuk menyetorkan solusi, menyetorkan kode yang kamu buat itu, solusi, dan kamu akan menuju ke tantangan coding berikutnya. Oke. Untuk melewati tes tantangan kali ini, ubah elemen H1 ya, teks yang di elemen H1 ini yang menjadikan tulisan hello itu, kamu rubah jadi hello world. Nah, oke. Jadi di sini kita rubah jadi hello world. Gampang kan ya? Gampang, coding itu gampang, bisa paham. Jadi saya ulangi lagi, coding itu kalau HTML elemen itu biasanya ada tag pembuka, ada tag penutup. Bedanya apa tag pembuka penutup? Hanya ini bedanya, slash ini. Apa dia harus ditutup semua? Kita lihat nanti. Oke, kita seperti saran dia, run test, run. Wow, oke, lulus ya. Setelah lulus kita kirim hasilnya. Kita kirim. Oke. Ini yang berikutnya adalah dia katakan gimana kalau headline-nya dengan H2, heading 2 maksudnya. Ditambahin atau nanti kita ganti. Untuk pelajaran-pelajaran berikutnya, beberapa pelajaran berikutnya ke depan ini, kita akan membuat HTML5. Oh, web app, aplikasi web
dengan menggunakan HTML5. HTML5 itu adalah HTML generasi kelima. Jadi awalnya dulu HTML, sekarang ini udah ada generasi kelima yang memiliki tag-tag dan elemen yang sudah cantik ya. Kalau saya dulu malah justru dari awal HTML masih jelek banget, cuma ada beberapa aja tag asal bisa dibaca webnya. Oke, kita akan membuat aplikasi web untuk foto kucing ya, bukan foto chat ini. Foto kucing ya Pak? Iya, foto kucing. Kemudian tadi gini ya foto kucingnya. Oh iya, oh ini anak saya lagi nonton juga foto kucing katanya. Foto kucing, penggemar kucing ya. Iya. Tengkurap ya, lagi makan. Iya. Oke, kemudian kita lanjut ya di elemen H2. Jadi elemen heading 2 ini yang kamu akan tambahkan di tahapan ini adalah header level 2. Jadi sesuai namanya ya, H1 itu adalah header level 1, H2 itu level 2. Elemen ini memberitahu browser bahwa ada struktur web. Struktur website kamu itu ada elemen heading 1, H1 itu. H1, elemen H1 biasanya digunakan untuk heading utama ya, main header. Sementara elemen H2 itu biasanya digunakan untuk subheader, dan ada juga ini kan H3, H4, H5, H6 yang mengindikasikan bahwa itu header subheader yang berbeda. Itu nanti kita lihat hasilnya tampilannya seperti apa kalau kita pakai. Sementara ini adalah tantangannya. Tambahkan tag H2 yang bertuliskan ini cat photo app to create a second HTML element, untuk membuat elemen kedua, HTML kedua. Oke, alhamdulillah. Di bawah hello world, elemen H1 hello world. Jadi kita di sini kita tambah aja di bawahnya seperti kita sebelumnya, tag pembuka H2 nih kan, kemudian ada tulisan cat photo app, kemudian kita beri tag penutup H2 juga karena pembukanya H2. Oke, kita lihat hasilnya di kanan ini apa? Iya, akhirnya kelihatan ada hello world itu lebih besar dari cat photo app. Ya, karena hello world menggunakan heading 1, menggunakan subheadernya adalah cat app, cat photo app itu. Oke, apa benar solusi kita? Kita klik run test. Ya, ternyata benar. Kita lanjut, submit, kita kirim ya hasil pekerjaan tadi. Oke, kita masuk ke yang ketiga ini. Informasi dengan elemen paragraf. Ada elemen lagi yang namanya P, elemen paragraf, itu akronim dari paragraf ya. Elemen paragraf itu digunakan untuk menunjukkan bahwa tag yang ada di antara elemen itu adalah sebuah paragraf. Ini tantangannya adalah buat sebuah elemen paragraf ya, P, di bawah elemen H2 dan
isi dengan teks hello paragraph. Oke. Ini ada catatan as convention sebagai kesepakatan ya. Ini hanya kesepakatan aja. Semua HTML semua tag HTML itu ditulis dengan huruf kecil. Itu kesepakatan. Pakai huruf besar gimana? Boleh, cuman kadang kan kita nggak sudah kesepakatan loh orang-orang. Contohnya ini, nah harus huruf kecil ya. Oke, kita buat tugasnya kan tadi ini membuat paragraf. Kita buat di bawahnya. Kalau begini boleh nggak? Boleh. Tetap aja karena space itu nggak dibaca sama browser kan. Oke, kita bikin paragraf dengan tag pembuka P ya. Kemudian teksnya adalah hello paragraph. Oke, kita kasih tag penutup atau /p close bracket. Oke, kelihatan kan? Beda kan? Ya. Kalau ini banyak, ini jadi paragraf beneran loh. Kita lihat ya contoh ya. Saya akan copy paste sebanyak-banyaknya. Lihat aja. Paragraf kan. Kalau ini ada 2, ada 2 juga paragraf. Nah itu gunanya paragraf. Dan biasanya coder itu kalau ada tag pembuka dan penutupnya, dia mengetiknya dengan cara ini. P, ini kan tag pembuka, dia langsung tutup dulu. Kalau ini kita menggunakan yang manual ya. Kenapa? Karena dia takut lupa penutupnya. Sebelum menulis isinya dia tulis dulu penutupnya. Biasanya seperti itu. Orang-orang dulu ya. Coder-coder lama lah. Seperti itu. Oke. Kita submit dulu nih. Oke, ternyata lolos. Kita sudah komplit 11%. Oke. Nih. Yang berikutnya ini. Ternyata kan kita disuruh isi ini kan. Fill in the blank with placeholder tag. Jadi web developer itu secara biasanya ya menggunakan teks pengisi. Jadi tag pengisi itu adalah teks yang digunakan untuk mengindikasikan bahwa itu sebenarnya adalah sebuah isi web, tapi tidak ada artinya. Yang biasa digunakan teksnya apa? Lorem ipsum namanya. Kalau dicari di Google juga ada ya, lorem ipsum tag sebagai pengisi ya sementara. Nah, itu lorem ipsum itu adalah apa ya, semacam isi tulisan dari yang dibuat oleh Cicero of Ancient Rome. Saya juga nggak begitu paham, tapi kalau dicari Google pasti ada. Biasanya diisi dengan teks random itu sudah digunakan dari abad ke-16 untuk ini. Jadi orang sekarang melanjutkan aja tradisi itu. Oke, jadi tugasnya adalah mengganti tag di elemen paragraf itu. Jadi mengganti tag dengan kalimat kitty ipsum, bukan lorem ipsum.
Karena hanya mengganti, kita copy paste aja ya. Banyak nih kalau diketik, kita copy aja ya. Oke, karena masih baru, boleh atau tidak kita. Nah, ini dia. Kalau browser masih baru pakai, saya hanya ingin menunjukkan itu sebenarnya. Kalau mau cepat ya Ctrl C Ctrl P aja, Ctrl copy Ctrl paste ya. Oke, kita sudah ganti, jalankan, sukses. Berikutnya kita akan membuat apa ya, ini semacam membuat kode itu tidak bisa ditampilkan secara visual di browser. Itu namanya membuat komentar. Kenapa disebut komentar? Karena biasanya komen itu dipakai developer untuk menjelaskan sebuah kode. Misalkan, oh kode ini adalah kode untuk iklan, dia pakai komentar itu. Bagaimana caranya membuat komen di HTML itu, untuk membuat kode itu tidak bisa ditampilkan, bukan tidak bisa dibaca, tapi tidak ditampilkan di browser ya. Kode HTML itu caranya dengan mengetik kode ini. Jadi bracket pembuka, tanda seru, main untuk pembukanya, penutupnya adalah main bracket penutup, itu aja. Jadi ketika di komen itu kode ini tidak terbaca oleh browser. Agar bisa dibaca, dilepas kodenya, hapus. Oke, hapus. Saya ditampil lagi kodenya di sini. Kalau kita komen kita komen hello world-nya aja. Oke, seperti ini. Cuma hello world-nya aja yang nggak kelihatan. Ini kan? Itu contohnya. Oke, karena perintahnya tadi disuruh untuk elemen ya, uncomment ya. Kita coba. Oke, sukses ya. Ini masih komen ini. Ingat ya, ini untuk memulai komen itu menggunakan kode ini ya kan, untuk menutupnya dengan menggunakan kode ini. Nah, di sini kamu harus mengakhiri komen itu sebelum elemen H2 dimulai. Nah, jadi kan perintahnya adalah comment out. Jadikan komen elemen H1 dan paragraf, elemen paragraf, tapi buka tidak dengan elemen H2. H2-nya enggak. Jadi ini dikeluarkan dari komen, sedangkan yang lainnya di komen. Caranya gimana? Tinggal begini. Oke, tutup yang pertama, kemudian paragraf kita komen juga. Ini kan. Oke, ini masih bekas penutup tadi. Seperti ini. Ya, tinggal H2-nya aja yang tidak di komen dan tampil di browser. Ini perintahnya. Kita coba, kita jalankan tesnya. Sukses. Oke, kita kirim ya. Ini untuk berikutnya adalah kita menghapus elemen. Kita menghapus elemen yang tidak penting katanya. Ini kan. Hapus elemen H1 untuk mensimpelkan tampilan. Oke, kita hapus seperti itu.
space di atas itu boleh nggak? Boleh, dihapus juga boleh. Adanya space seperti ini tidak terbaca ya. Mau di space banyak itu tidak terbaca di browser. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan kita bikin di sini, kita bikin H1 misalkan, tapi kita nggak isi, hanya space doang. Oke. Dan tidak diisi, copy, paste. Tidak terbaca kan? Karena kosong. Kalau ada isinya, ting, terbaca. Oke, itu selingan aja, kita lanjut, kita lantas ini. Oke, kita berhasil melewati tantangan ya kan. Oke, berikutnya adalah pengenalan untuk elemen HTML5 ya. Pengenalan elemen-elemen HTML5. Jadi di HTML5 itu diperkenalkan beberapa teks apa yang lebih deskriptif. Jadi lebih manusiawi lah kalau dibaca. Itu ada di HTML5 ya, yang terbaru. Nah, contohnya adalah ada tag main untuk menunjukkan bahwa itu konten main, konten utama ya. Header untuk menunjukkan bahwa itu header, footer, nav ya, video, artikel, section, dan banyak lagi yang lain. Tag-tag ini memberikan deskripsi struktur HTML yang membuat kode HTML kamu lebih mudah dibaca, dan itu juga berpengaruh untuk search engine optimization ya, sangat berpengaruh di search engine optimization. Dan untuk aksesibilitasnya juga. Nah, jadi browser-browser terbaru itu membaca tag-tag yang terbaru ini lebih mudah dan lebih deskriptif, lebih apa ya, manusiawi lah istilahnya untuk codernya, untuk kita, dan lebih cantik kalau ditampilkan di web. Contohnya adalah tag main. Tag main ini di HTML5 ini membantu search engine atau developer yang lain ketika kita buat kode kemudian dibaca orang lain untuk menemukan isi utama dari halaman kamu ya. main content. Contoh penggunaannya adalah ini ada contoh penggunaan elemen main ya, dengan dua elemen di bawahnya ya kan, seperti ini. Oke. Ini ada catatan banyak tag HTML5 baru itu dan kegunaannya nanti akan dibahas di bagian applied accessibility.
Oke, ini tugasnya adalah buat sebuah elemen paragrafnya P baru second karena kedua, elemen paragraf kedua dengan menggunakan kata ipsum, tag kata ipsum yang ini kita pakai untuk elemen paragraf kedua. Kemudian buat elemen main, ya kan, elemen utama ini main, bukan main-main tapi main utama itu artinya, dan berisi nest itu sebenarnya apa, menyarang ya, disarang kayak sarang burung lah, ditempatkan only hanya 2 paragraf, elemen paragraf di dalamnya. Oke, kita buat dulu paragraf baru, isinya adalah tadi ini work it grass ini belum saya copy, Ctrl C Ctrl V, kemudian tutup paragrafnya, kemudian itu dimasukkan kedua ini dimasukkan ke dalam elemen main. Kita pakai elemen main menunjukkan bahwa 2 paragraf ini adalah isi utama dari web kita, main. Itu aja. Apakah ada di tampilan menunjukkan bahwa ini bedanya? Tidak ada bedanya. Tapi browser bisa dan search engine akan mengambil 2 paragraf ini sebagai hasil pencarian utama. Oke, kita jalankan. Lulus, sukses. Berikutnya kita menambahkan gambar ke website kita. Kamu bisa menambahkan gambar image ke website kamu dengan menggunakan elemen img namanya. Img itu kependekan dari image, dan menunjuk URL khusus. URL itu ya URL, tahu kan, yang berisi image itu dengan atribut src. Src itu singkatan dari source itu sebenarnya. Ini contohnya, jadi image tagnya adalah img. Img itu punya atribut. Nah, atributnya adalah URL, di mana lokasi dari image yang kita pakai. Tag ini tidak menggunakan penutup ya, elemen img itu tidak menggunakan penutup, jadi dia berdiri sendiri, image source, dan tidak ada penutupnya. Semua elemen img harus memiliki alt, atribut alt. Alt itu alternatif sebenarnya, kepanjangan dari alternatif. Di dalam atribut alt itu digunakan untuk agar screen reader itu, biasanya browser atau browser kalau yang belum mendukung itu, dia mengganti ketika web itu ketika image atau gambar yang kita ingin tampilkan itu tidak bisa ditampilkan, entah karena URL-nya salah atau karena browsernya tidak mendukung. Banyak faktornya ya. Itu biasanya ditampilkan sebagai alternatif jika gagal loading lah ya gambar kita. Sebagai catatan, jika image yang kita pakai itu hanya sebagai dekoratif ya, bukan yang harus ditampilkan, tapi hanya sebagai
hiasan aja. Nah, kita menggunakan atribut ALT itu kosong aja, jadi atau nggak usah pakai ALT, dikosongkan aja. Idealnya atribut ALT tidak boleh berisi karakter spesial kecuali dibutuhkan. Jadi nggak boleh berisi karakter spesial. Ini contohnya dengan ALT ya, image-nya. Nah, ALT itu ini. Nah, atribut ALT ya. Jadi kalau gambar ini gagal loading, tidak bisa ditampilkan di browser atau gambar ini, maka akan diganti dengan tulisan. Dan itu juga untuk rekan-rekan kita yang disabilitas juga, kalau misalkan dia menggunakan fasilitas accessibility option itu, biasanya ketika dipencet itu akan terbaca, wah ini gambar apa gitu kan, seperti itu, meskipun mereka tidak bisa melihat ya. Oke, nah ini tantangannya seperti ini. Oke, kayaknya anak saya udah mulai ngomel-ngomel mau ngajak keluar ini. Setelah ini kita selesaikan dulu ya video ini ya. Oke, let's try to add image to our website. Ayo kita tambahkan image ke website kita. Dalam elemen main ya, yang sudah ada ini, masukkan elemen image sebelum elemen paragraf. Jadi di sini dengan atribut source-nya ke URL ini ya, sudah dikasih ini, kita copy ini, dan akhirnya, dan jangan lupa ditambahkan atribut ALT alternatif dengan ya teks yang mendukung lah, teks apa aja maksudnya. Oke, kita langsung masukkan img karena ini save close, kita langsung tutup bisa. Oke, source nya di mana? src, source nya yang tadi kita, jangan lupa tanda petik ya, di dalam tanda petik itu cara penyebutannya. Kita lihat setelah kita masukkan source-nya aja langsung kelihatan di browser. Kemudian kita diminta memasukkan atribut ALT juga, alternatif teks ya. Untuk gambar itu kita masukkan misalkan very cute cat. Boleh masukkan spesial karakter, boleh, tapi kita tidak tidak disarankan untuk tidak menggunakan spesial karakter sebisa mungkin. Aduh, udah mulai rame nih. Oke, anak saya udah minta keluar. Oke, setelah ini kita sudahi dulu, kita lanjut nanti kalau ada waktu ya, saya langsung bikin videonya lagi, karena saya juga belajar ini, sebenarnya kita sambil belajar bareng-bareng ya. Saya tidak bukan ngajarin kalian. Oke, kita run test, kita submit, setelah itu kita tutup video ini ya, sukses. Oke, nah, nanti berikutnya terakhir kita di sini posisinya adalah menambahkan image. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video yang sederhana ini. Semoga bermanfaat ya. Oke, semangat codingnya. Terima kasih.